Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai sekarang kita selalu diberi nikmat hidayah, nikmatul iman wa nikmatul ihsan. Dan nikmat yang terbesar adalah kita diberi kesempatan untuk bisa berpuasa sampai 10 hari terakhir Ramadan. Ikhwani fiddin, kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. Setelah ini kita akan melakukan Idul Fitr, hari raya umat Islam, dan setelah itu kita akan memasuki bulan Syawal. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui apakah amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima atau tidak? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Bagaimana saya bisa tahu Ramadan kemarin yang saya lakukan, berpuasa, sholat malam, sedekah, amalan-amalan baik semuanya, apakah itu diterima atau tidak? Maka dari itu para ulama mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, anna mu'awadat as-siyam ba'da siyami Ramadan alama min alamatil qubul min shaumi Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Hambali di sini menjelaskan bahwasannya kembali melakukan puasa setelah Ramadan, ya, ini suatu tanda amalan kita diterima di Ramadan kemarin. Fa inna Allaha idza taqabbala 'amal 'abdin waffaqahu li 'amalin shalih ba'dahu. Maka sesungguhnya Allah apabila menerima suatu ibadah dari hambanya, maka Allah akan memberi taufik kepada dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kama qala ba'duhum thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ya, dan para ulama lain ada yang mengatakan balasan suatu kebaikan adalah melakukan kebaikan selanjutnya. Faman amila hasanah thumma atba'aha ba'd bihasanah kana dzalika alama min alamati qubulil hasanah. Maka dari sini Al-Imam Ibnu Rajab Hambali mengatakan, barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian dia melakukan kebaikan lagi, maka kebaikan yang pertama itu tandanya diterima. Wa man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah kana dzalika alama raddul hasanah wa adami qubuliha. Dan barang siapa yang melakukan suatu kebaikan kemudian setelah itu dia berhenti dari kebaikan malah menuju kepada hal-hal yang buruk, maka itu tandanya ibadah dia yang pertama tidak diterima. Maka dari itu ada pendapat, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membahas tafsir dari surat Al-Lail. Beliau berkata, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari keburukan adalah melakukan keburukan selanjutnya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bagaimana ibadah Ramadan kita kemarin diterima atau tidak. Maka kita setelah Ramadan ini tetap melakukan ibadah-ibadah yang lebih baik, maka itu tandanya ibadah kita diterima. Dan ada ibadah yang sangat agung pahalanya, ya, yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan atau di bulan Syawal, yaitu puasa 6 Syawal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shamat dahr. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan, barang siapa yang puasa Ramadan
kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 Syawal, maka seakan-akan dia puasa dahr, ya, atau puasa selamanya. Maka itu amalan yang bisa kita lakukan setelah Ramadan ini. Dan para ulama salaf mengatakan, dahulu mereka 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Dan setelah masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar ibadah Ramadan kemarin diterima. Maka dari sini semoga kita ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.